Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswa Universitas Kiai Ahmad Syah Jember. Saya di sini prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, kelas 4 PAIB. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengabdian masyarakat dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Fikri Farihin MPDI. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang analisis kebutuhan vs pendekatan berbasis aset dalam pengabdian tahun 2024-2025. Baik, yang pertama yaitu pengertian dan perbedaan utama antara analisis kebutuhan dan pendekatan berbasis aset dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari misi perguruan tinggi dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Program pengabdian ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan layanan atau solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, tetapi juga untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan antara perguruan tinggi dan komunitas lokal. Dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Nah, analisis kebutuhan vs pendekatan berbasis aset dalam merancang dan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Dalam merancang dan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, analisis kebutuhan memiliki sejumlah kelebihan yang disignifikan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi masalah dan kebutuhan real masyarakat secara sistematis dan mendalam. Dengan demikian, program yang dirancang menjadi lebih relevan dan tepat sasaran, serta dapat menghadapi terjadinya paternalisme atau solusi yang tidak sesuai dengan realitas lapangan. Dan yang selanjutnya yaitu ada penerapan pendekatan analisis kebutuhan vs pendekatan berbasis aset dapat mempengaruhi keberhasilan dan juga keberlanjutan dan dampak program. Nah, dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, penerapan analisis kebutuhan dan pendekatan berbasis aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dan juga keberlanjutan dan dampak program. Analisis kebutuhan menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan program pengabdian benar-benar relevan dengan masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Dan juga di sini ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih atau mengombinasikan kedua pendekatan tersebut agar pengabdian lebih efektif dan berdaya guna. Dalam memilih atau mengombinasikan pendekatan analisis kebutuhan dan pendekatan berbasis aset, pemahaman yang mendalam terhadap konteks lokal menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Setiap komunitas memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang unik. Nah, analisis kebutuhan
sangat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi masyarakat. Sementara pendekatan berbasis aset menekankan pada potensi dan kekuatan yang telah ada. Oleh karena itu, menyesuaikan pendekatan dengan konteks lokal dan membuat program pengabdian lebih relevan dan mudah diterima. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.